Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya di sini, Syifa Maulana Malik, hendak memaparkan suatu presentasi mengenai EMKM di dunia ekonomi saat ini, khususnya pada pandemi yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai peluang UMKM di tengah pandemi, di mana kita harus melakukan suatu perubahan, yaitu dengan tema berani digital. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri kepada rekan-rekan semua. Saya memiliki nama Syifa Maulana Malik dengan NIM F0319130. Saya tinggal di Desa Sedadi, RT 8 RW 2, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, yang mana saat ini saya masih melakukan perkuliahan di jurusan S1 Akuntansi FEB UNS 2019 dengan riwayat pendidikan saya berada di SD Negeri 2 Sedadi, kemudian saya melanjutkan SMP di SMP Negeri 2 Penawangan, dan SMK saya melanjutkan di SMK Negeri 1 Purwodadi. Dalam perkuliahan saya juga mengikuti beberapa organisasi, diantaranya ada MEPA UNS 2019 dan juga HMJA UNS 2019. Saya dalam hal ini juga memiliki suatu usaha, di mana usaha saya ini bergerak di bidang food and beverage yang saya beri nama Kedai Selera Kita Chicken Mie and Boba Park, seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan membahas masuk mengenai materi. Untuk yang pertama yaitu mengenai problematika UMKM. Seperti yang kita ketahui bahwa UMKM merupakan singkatan dari usaha menengah kecil dan mikro, yang dimana pada problematika yang terjadi di Indonesia saat ini sebagian besar yaitu adanya kurangnya modal atau kurangnya suntikan modal usaha dari pihak ketiga terhadap UMKM yang berdiri atau bahkan mau hendak berdiri. Untuk yang kedua, adanya kurang tahunya cara membesarkan bisnis, di mana owner daripada UMKM tersebut tidak memiliki pengetahuan untuk mengembangkan bisnis UMKM mereka. Untuk yang selanjutnya, adanya kurangnya inovasi produk, di mana UMKM yang seperti yang kita ketahui saat ini, mereka bersifat monoton. Ketika UMKM telah memproduksi satu produk, maka kemungkinan besar produk mereka itu mirip dengan pesaing-pesaing mereka. Sehingga hal ini merupakan suatu kekurangan dari UMKM yang ada di Indonesia untuk mendiferensiasi daripada produk mereka dengan pesaing-pesaing mereka. Untuk yang selanjutnya, problematika UMKM itu adanya kesulitan dalam distribusi dan pemasaran. Nah, dalam topik kali ini, saya akan membuka atau memberikan suatu sedikit wawasan mengenai bagaimana cara mendistribusikan dan memasarkan UMKM agar produk-produk dari owner UMKM ini dapat menjangkau masyarakat luas. Selanjutnya, problematika UMKM adalah belum adanya pemasaran yang bersifat online. Hal ini berkaitan juga dengan kesulitannya dalam distribusi serta pemasaran pada masalah yang sebelumnya telah saya singgung tadi. Untuk yang selanjutnya, problematika dari UMKM itu yaitu tidak adanya branding atau merek produk. Ketika suatu UMKM itu memproduksi produk, mereka hanya menjelaskan produk tersebut berupa produk apa. Misalkan adanya keripik singkong, mereka tidak memiliki branding keripik singkong A, B, C, dan seterusnya. Mereka hanya memberikan nama atau bahkan tidak ada namanya. Dengan begitu masyarakat sulit untuk sekedar mengingat dari produk UMKM itu sendiri. Selanjutnya ada tidak memberikan perhatian pada pelanggan dengan program loyalitas. Ketika UMKM tersebut memiliki pelanggan, maka pelanggan tersebut tidak
diberikan suatu fasilitas di mana agar pelanggan tersebut dapat kembali membeli produk dari UMKM tersebut. Nah, karena adanya problematika tersebut, UMKM sulit untuk berkembang. Dan yang terakhir ada mengandalkan pembukuan itu secara manual. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini sebenarnya sudah banyak suatu aplikasi yang memberikan suatu fasilitas kepada pelaku UMKM untuk melakukan pembukuan secara elektronik atau bahkan komputerisasi seperti itu, daripada melakukan pembukuan secara manual. Hal itu lebih riskan untuk terjadinya suatu kesalahan yang lebih besar. Baik, kita lanjut ke topik yang selanjutnya, yaitu kondisi pandemi terhadap ekonomi di Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya terjadi pada sektor manufaktur, tetapi juga terhadap sektor UMKM, yang di mana sejak April tahun 2020, salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah di masa pandemi COVID-19 adalah mendorong sektor UMKM yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena banyaknya pekerja yang terlibat langsung, bahwa UMKM tersebut tidak hanya berbadan hukum, bahkan UMKM tersebut bisa dilakukan oleh perorangan seperti itu. Berdasarkan survei dari KIJ yang dilakukan terhadap 206 pelaku UMKM yang ada di Jabodetabek, mayoritas UMKM itu mengalami dampak daripada pandemi COVID-19 ini, yang mana itu sebesar 82,9% itu merasakan dampak negatif seperti itu. Kemudian kita akan membahas mengenai revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri 4.0 itu ditandai dengan adanya kemunculan superkomputer, robot, dan kendaraan tanpa pengemudi atau cloud computing, sistem big data, rekayasa genetika, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia lebih mengoptimalkan fungsi otak mereka. Dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, maka orang-orang atau manusia itu dapat lebih mudah melakukan pekerjaan itu sendiri. Faktor-faktor yang terjadi pada revolusi industri 4.0 itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada short-term market, yang mana siklus inovasi yang lebih singkat, produk yang lebih kompleks, serta volume data yang lebih besar. Untuk faktor yang kedua itu ada increased flexibility, di mana mass production yang lebih terindividualisasi, pesan yang lebih volatile, serta produktivitas yang lebih tinggi. Untuk faktor yang terakhir yaitu ada boost in efficiency, di mana efisiensi sumber daya itu merupakan faktor yang penting terhadap berlakunya peran dari UMKM itu sendiri. Nah, untuk itu, maka para pelaku UMKM harus melakukan suatu tindakan yang mana harus berani melangkah. Yang sebelumnya melakukan kegiatan berupa konvensional, harus berani melangkah untuk mengikuti zaman. Kenapa? Agar tidak terjadi suatu kemunduran, melainkan bisa mengikuti zaman serta dapat mengimbangi perkembangan zaman agar tidak tertinggal dengan pesaing-pesaing mereka. Nah, langkah-langkah yang ketika UMKM tersebut lakukan, maka akan dapat menghasilkan suatu manfaat, yang dimana yang pertama itu proses digitalisasi itu menggunakan embed digitalisasi melalui UMKM digital yang memberikan katalog yang lebih lengkap. Untuk yang manfaat yang kedua itu ada memperoleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui edukasi UMKM, yang biasanya itu sering dilakukan oleh pemerintah, karena pada saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan digitalisasi UMKM itu sendiri. Kemudian ada seri webinar seperti yang kita lakukan saat ini, lalu ada Smart Campus, dan yang terakhir itu ada pahlawan digital, yaitu berupa program-program untuk memberikan wawasan kepada masyarakat luas mengenai mudahnya digitalisasi untuk menggapai suatu kemakmuran.
Untuk yang selanjutnya, yaitu adanya dukungan promosi, pemasaran melalui billboard, promosi produk, pusat layanan usaha terpadu UMKM atau PLUT, mengulas produk berdasarkan banyak aplikasi melalui artis, influencer, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, maka pelaku UMKM akan kemungkinan besar mendapatkan manfaat berupa brand ambassador karena mengikuti digitalisasi yang dilakukan oleh platform-platform yang telah merebak di Indonesia saat ini. Untuk manfaat yang terakhir, itu ada mengangkat produk UMKM melalui komunitas dan aplikasi lokal. Aplikasi lokal yang kita ketahui itu ada beberapa jenis seperti Gojek, Grab, serta sekarang yang baru-baru ini adalah Shopee, yang dimana mereka memfokuskan pada makanan, seperti itu. Kita masuk mengenai digitalisasi UMKM. Nah, apa sih digital itu? Sebelumnya digital merupakan masa di mana semua hal itu serba mudah dan tidak ada batasan secara real. Dalam hal ini misalkan antara negara satu dengan negara lain melakukan transaksi ekonomi itu tidak akan adanya batas. Misalkan Indonesia dengan Cina, mereka akan mudah melakukan transaksi dengan adanya digitalisasi. Tidak harus langsung datang ke Cina dan sebagainya, karena kita bisa menggunakan platform-platform digital seperti itu. Kemudian digitalisasi itu sendiri merupakan proses membuat atau memperbaiki proses bisnis dengan menggunakan teknologi dan data digital agar kegiatan-kegiatan ekonomi itu lebih mudah dan lebih simpel dilakukan oleh manusia satu dengan manusia yang lainnya. Lalu apa sih UMKM itu sendiri? UMKM merupakan kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan baik itu oleh individu, rumah tangga maupun badan usaha yang masih kecil, seperti itu. Digitalisasi UMKM memiliki beberapa jenis model bisnis. Yang pertama itu adanya dampak toko konvensional yang berubah ke digital, kemudian adanya transportasi juga yang dulunya konvensional berubah menjadi digital. Nah, beberapa model bisnis dan pekerjaan di Indonesia yang mana yang telah terkena dampak dari arus digital itu yaitu adanya toko kelontong, yang mana toko kelontong biasanya melakukan transaksi jual beli itu secara fisik. Sekarang lebih mudah dengan adanya Tokopedia, terus kemudian ada Shopee, kemudian juga ada Grab, yang mana Grab sendiri itu telah meluncurkan fitur baru berupa GrabMart seperti itu. Kemudian ada Ojek, yang mana zaman dahulu atau sebelum adanya digitalisasi itu mereka masih bersifat konvensional, masih berkumpul-kumpul di suatu pos ojek, belum terintegrasi dengan masyarakat luas. Dengan adanya digitalisasi ini, maka para pelaku ojek tersebut dapat melakukan kegiatan pekerjaan mereka itu dari mana saja, misalkan dari rumah, dari warung, dan sebagainya, karena adanya integrasi antara driver dengan customer melalui aplikasi. Misalkan di sini adalah saya contohkan seperti Gojek. Kemudian, bagaimana sih peluang bisnis yang terjadi pada teknologi industri 4.0 itu? Yang pertama ada fintech atau financial technology, kemudian ada cloud hosting, yang mana host yang ada di awan, tapi kita tidak bisa menerjemahkan cloud hosting itu hosting yang dilakukan di awan, tetapi cloud hosting itu merupakan pengorganisasian yang telah terintegrasi melalui suatu jaringan yang mana dapat mengakomodir seluruh masyarakat luas seperti itu, bahkan dunia. Kemudian adanya bisnis online seperti online shop, Shopee, Lazada, dan sebagainya. Kemudian ada on-demand service. Nah, UMKM ini tidak lepas dari beberapa faktor
faktor di dalamnya seperti leadership entrepreneur atau kepemimpinan daripada pemilik usaha itu sendiri. Jadi UMKM itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya suatu leader atau pemimpin untuk mengkoordinir anggota-anggota mereka atau karyawan-karyawan mereka untuk melaksanakan kegiatan UMKM itu sendiri. Kemudian adanya skill management ketika UMKM tersebut telah memiliki banyak staff, maka manajemen dalam hal ini sebagai pimpinan dari UMKM ini harus memiliki skill yang mumpuni untuk mengatur atau mengkoordinir daripada staff-staffnya itu. Kemudian ada penggunaan teknologi. Ketika UMKM itu tidak mengikuti zaman, maka UMKM tersebut akan hancur. Kita bisa mencontohkan seperti Nokia. Nokia itu pada zaman dahulu dia menolak Android dengan mereka memfokuskan kepada sistem dari OS mereka itu sendiri, yaitu OS Symbian seperti itu. Karena dia menolak Android, kita bisa melihat bahwa sekarang Nokia itu hancur dan Android semakin besar seperti itu. Kemudian adanya produk dan inovasi seperti yang telah saya singgung tadi, problematika dari UMKM itu adanya monotonitas produk antar pesaing. Nah, dalam hal ini UMKM perlu adanya produk yang berbeda di antara pesaing-pesaing mereka. Maka diferensiasi dari output produk itu sangat perlu dalam hal meningkatkan UMKM ini itu sendiri. Kemudian ada pemasaran. Nah, pemasaran di sini UMKM harus mengikuti penggunaan teknologi itu, di mana pemasaran sekarang itu tidak lagi sesulit pada zaman dahulu, harus melakukan door to door dan harus melakukan penyebaran pamflet-pamflet seperti itu. Sekarang pemasaran bisa dilakukan melalui teknologi digital seperti adanya Instagram, Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Maka UMKM akan lebih mudah untuk dikenal dan dipahami oleh target pasar mereka itu sendiri. Kemudian adanya modal. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah pada saat ini sedang gencar-gencarnya untuk meningkatkan kinerja dari UMKM itu sendiri, maka dalam hal ini UMKM saya rasa tidak akan sulit dalam mendapatkan modal ketika pelaku UMKM tersebut mau untuk mengusahakan atau memperoleh modal ke lembaga keuangan atau perbankan itu sendiri, dengan konsekuensi harus melakukan pembayaran dengan bunga atau bagi hasil yang telah disepakati antara kedua belah pihak itu. Yang terakhir itu adanya pembukuan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa UMKM tersebut masih kebanyakan menggunakan pembukuan secara manual, padahal di dunia sekarang pembukuan itu tidak harus menggunakan pulpen, kertas, serta menggunakan folio-folio bergaris yang panjang dan bertumpuk seperti itu, karena pada saat ini telah tersedia banyak platform-platform ataupun aplikasi-aplikasi pembukuan elektronik yang mana itu akan memudahkan pelaku UMKM tersebut untuk mengurangi suatu kesalahan-kesalahan seperti itu, sehingga laporan keuangan yang akan dihasilkan oleh UMKM itu sendiri akan dapat dipercaya seperti itu. Nah, platform-platform yang ada pada Indonesia saat ini dikuasai oleh 3 platform besar, yang mana Grab yang pertama, kemudian ada Gojek, dan yang terakhir baru-baru ini untuk mengembangkan UMKM, maka Shopee juga turut dalam kegiatan ini. Pertama, Grab. Grab merupakan suatu perusahaan yang mana merupakan perusahaan yang didirikan di Singapura, kemudian masuk ke Indonesia menggunakan Grab Taksi, kemudian merebak ke Grabbag yang mana menjadi pesaing dari Gojek. Seperti itu. Kemudian Grab juga melakukan inovasi lagi menggunakan GrabFood, yang mana ini dapat menjangkau UMKM yang ada di kota, bahkan kota kecil pun dapat terjangkau oleh GrabFood ini. Maka sekarang ini ketika UMKM tidak mengetahui informasi-informasi seperti ini, maka mereka akan sulit untuk berkembang, karena dengan adanya banyak platform seperti ini, harusnya ini adalah peluang bagi UMKM itu untuk melakukan suatu gebrakan agar UMKM tersebut dapat dikenal dan lebih maju seperti itu.
Untuk selanjutnya ada Gojek, di mana Gojek ini didirikan oleh orang Indonesia asli yang mana saat ini menjadi Menteri Pendidikan, yaitu Nadiem Makarim pada tahun 2010, dengan Gojek sebagai fokus utamanya adalah ojek untuk mengantarkan orang. Kemudian mereka juga melakukan inovasi berupa GoFood, yaitu memberikan layanan berupa pengantaran dan pemesanan makanan dari UMKM itu kepada masyarakat luas, yaitu customer mereka. Untuk yang terakhir ada Shopee, yang mana Shopee ini juga didirikan di Singapura dan masuk ke Indonesia juga sekitar tahun 2015, di mana Shopee ini merupakan e-commerce saingan daripada Lazada, Bukalapak, dan sebagainya. Maka Shopee ini pada awalnya belum masuk kepada peningkatan makanan UMKM yang ada di Indonesia. Namun akhir-akhir ini Shopee juga melakukan suatu inovasi agar dapat menjangkau masyarakat dengan menjadi pesaing Grab dan Gojek. Yang mana Shopee ini juga melakukan banyak inovasi-inovasi sehingga customer dari Grab dan Gojek itu akan lebih tertarik ke Shopee dengan adanya program atau strategi bakar uang yang dilakukan oleh Shopee. Kemudian bagaimana sih pemerintah terhadap peningkatan UMKM tadi? Karena tadi kan udah banyak saya jelaskan atau saya singgung bahwa pemerintah itu juga ingin meningkatkan peran dari UMKM itu terhadap perkembangan zaman seperti itu dengan melakukan digitalisasi UMKM. Nah, peran pemerintah yang pertama dalam hal ini yaitu melakukan pembangunan infrastruktur digital. Karena digitalisasi ini memerlukan suatu jaringan serta interconnection atau internet itu yang lebih stabil, maka pemerintah dalam hal ini berperan penting dalam pembangunan infrastruktur itu seperti membangun tower di daerah-daerah terpencil dan sebagainya. Peran pemerintah yang kedua adanya program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI. Karena banyaknya barang-barang dari luar negeri, hal ini adanya keterkaitan dengan digitalisasi, yang mana digital itu sudah tidak ada batas secara real seperti yang telah saya singgung, bahwa masyarakat Indonesia itu akan lebih mudah pada saat ini daripada zaman dahulu ketika ingin berbelanja atau jual beli barang dengan luar negeri, misalkan Cina tadi. Maka ancaman-ancaman tersebut juga menjadi permasalahan tersendiri bagi UMKM yang di Indonesia. Dalam hal itu, pemerintah menggunakan program Gernas BBI ini agar UMKM yang ada di Indonesia ini juga tidak kalah saing terhadap penjual-penjual yang ada di luar negeri seperti itu. Selanjutnya, peran pemerintah yang ketiga itu ada mendorong perluasan ekspor produk Indonesia dan juga financial teknologi. Karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor produk, maka pemerintah di sini harus memfasilitasi ekspor-eksportir yang ada di Indonesia agar melakukan kegiatan mereka lebih mudah. Serta dengan adanya financial teknologi, maka para eksportir ini akan lebih mudah melakukan transaksi mereka. Implementasi yang telah saya lakukan dengan adanya digitalisasi ini, saya telah membentuk dengan rekan-rekan saya berupa kedai, yaitu saya beri nama Kedai Selera Kita, yang mana kedai kita ini bergerak di bidang food and beverage. Seperti yang salah satu menu yang kami sediakan adalah yang bisa dilihat pada layar rekan-rekan semua, yaitu adanya olahan mie serta banyak minuman, ada kopi, susu, dan sebagainya. Nah, pada Kedai Selera Kita ini, kami telah melakukan pendaftaran kepada GrabFood serta GoFood, yang mana kita itu merasakan benefit atau keuntungan dengan adanya digitalisasi dari kedua perusahaan ini.
karena tadi dijelaskan juga dengan Shopee, karena Shopee masih tahap baru, maka kami baru saja mengajukan kepada pihak Shopee, tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari pihak Shopee atas pendaftaran kedai selera kita. Nah, untuk saat ini kedai selera kita masih berfokus kepada penjualannya secara online, yaitu pada GrabFood dan GoFood seperti itu. Nah, keuntungan yang telah kita dapat itu ada yang pertama, ada penghasilan itu naik ya, karena jangkauan pasarnya itu lebih luas. Hampir daerah Solo Raya itu bisa mencari kedai selera kita dengan tetap duduk manis di rumah, makanan akan sampai di rumah dengan adanya platform-platform GrabFood dan GoFood ini. Kemudian adanya jangkauan yang lebih luas seperti yang telah dijelaskan tadi. Yang ketiga, produk-produk kami mudah dikenal karena pada GrabFood serta GoFood itu akan ada iklan-iklan yang mana ketika customer itu ingin membeli, maka kemungkinan besar kedai selera kita itu juga akan ikut muncul seperti itu. Kemudian GrabFood dan GoFood seperti yang kita ketahui itu juga melakukan strategi bakar uang, yaitu mereka melakukan promo besar-besaran agar menarik customer itu untuk bertransaksi di platform mereka, yang mana tentunya perusahaan Grab dan Gojek ini juga mendapatkan pendapatannya dari customer itu sendiri. Meskipun demikian, kami sebagai UMKM yang tergolong masih sangat kecil ini juga memiliki tantangan dalam melakukan aktivitas kami. Yang pertama itu adanya persoalan legalitas usaha dari zaman dahulu, bahwa administrasi yang ada di Indonesia itu kegiatan administrasinya masih cukup ribet dan sulit seperti itu, maka perusahaan atau UMKM kami itu belum memiliki legalitas usaha, karena ya seperti yang kita ketahui bahwa kedai selera kita masih tergolong sangat kecil, kita masih belum mengurus atau kita masih belum mempertimbangkan legalitas usaha ini. Mungkin, tapi kemungkinan di masa yang akan datang kita akan melakukan legalitas usaha demi keamanan dan kenyamanan kedai selera kita itu. Untuk yang kedua, itu adanya akses pembiayaan yang sulit, karena banyak lembaga-lembaga itu menolak proposal kami karena dinilai belum ada suatu impact yang begitu besar kepada masyarakat. Balik lagi ketika saya jelaskan bahwa UMKM yang telah saya rintis bersama teman-teman saya itu masih bersifat kecil, maka para investor atau penyedia jasa itu masih riskan atau belum mau memberikan dananya. Jadi dana modal kita itu masih patungan di antara anggota kita sendiri. Jadi misalkan ada kerugian, kita bakalan menanggung bersama sesuai dengan persentase modal yang disetor pada kedai selera kita itu. Untuk yang ketiga, kurangnya adanya pendampingan dan pelatihan UMKM, meskipun Grab dan Gojek juga sudah melakukan program pelatihan UMKM, tapi pelatihan tersebut sangat terbatas, hanya UMKM yang terlatih, yang terpilih, mohon maaf. Untuk yang keempat, itu adanya minimnya standar produksi. UMKM tersebut kemungkinan besar itu standar produksinya masih rendah, atau tidak adanya diferensiasi dengan produk yang lainnya tadi. Misalkan produk dari kedai selera kita ada yang namanya matcha latte. Nah, matcha latte di kedai selera kita itu hampir mirip juga dengan kafe-kafe yang lainnya seperti itu. Maka itu merupakan tantangan, karena kita ketika ingin membuat inovasi masih terkendala dengan modal dan sebagainya.
Untuk yang terakhir, tantangan yang ada pada UMKM itu ada sulitnya akses pemasaran. Nah, tetapi dengan adanya Grab dan Gojek tadi, pemasaran kita lebih mudah seperti itu. Karena sebelumnya kita hanya mengandalkan WhatsApp dengan story kepada rekan-rekan kampus kita sendiri, serta dengan menggunakan banner-banner yang ada di sekitaran lokasi dari berdirinya kedai selera kita itu sendiri. Tapi dengan adanya UMKM itu, kita dapat lebih luas pasarnya ketika customer itu hanya mengetikkan chicken, maka kemungkinan besar kedai selera kita itu juga akan muncul pada kolom pencarian dari customer itu sendiri. Nah, dengan adanya kekurangan-kekurangan tersebut, tetapi kedai selera kita dengan melakukan perubahan digitalisasi tersebut, kita berani melakukan langkah digital tersebut atau move kepada yang konvensional menjadi digital tersebut, kami juga memiliki benefit atau keuntungan tidak hanya kedai selera kita, tapi juga kebanyakan UMKM. Maka keuntungan yang pertama itu ada terciptanya efisiensi, karena ketika belum ada digitalisasi ini, maka pengeluaran-pengeluaran itu lebih sulit untuk tercatat. Maka dengan adanya digitalisasi ini, pengeluaran-pengeluaran serta pemasukan itu akan lebih mudah tercatat karena adanya rekapitulasi setiap akhir minggu, atau bahkan ketika di Grab itu ada setiap hari, maka adanya rekapitulasi pengeluaran dan pendapatan dana. Untuk yang kedua, adanya meminimalisir kehilangan pasar. Nah, karena tadi adanya jangkauan yang lebih luas ketika customer itu mengetikkan hanya kata kunci chicken, maka kedai selera kita atau UMKM yang lain juga akan muncul seperti itu. Maka pasarnya itu akan lebih stabil daripada kita melakukan kegiatan yang konvensional ketika ada pesaing lain yang mungkin harganya lebih murah dibanding kita, maka UMKM itu akan kalah. Dengan adanya digitalisasi ini, UMKM kita akan tetap eksis karena didorong juga dengan strategi bakar uang yang dilakukan oleh platform-platform itu tanpa mengurangi pendapatan yang kita peroleh setiap harinya. Untuk yang ketiga ada yang pasar yang lebih luas, yang itu jangkauan yang lebih luas karena dimanapun customer itu berada, ketika ingin membeli produk UMKM itu tinggal mengetikkan di kolom pencarian yang ada di aplikasi Grab maupun Gojek, serta aplikasi yang lainnya seperti Shopee Food yang terbaru itu. Untuk yang keempat, adanya biaya operasional yang lebih murah. Tentunya hal ini juga berkaitan dengan terciptanya efisiensi ini. Ketika dengan menggunakan digitalisasi tersebut, kita tidak perlu melakukan COD yang mana harus mengeluarkan biaya tambahan seperti biaya bensin, untuk mengantarkan makanan atau produk kita itu kepada customer. Dengan adanya Grab dan Gojek ini, maka driverlah yang akan mengantarkan, sehingga dengan adanya digitalisasi itu semua pihak akan mendapatkan keuntungannya, di mana customer akan lebih efektif karena tidak perlu keluar rumah, UMKM juga akan lebih mudah karena biaya operasionalnya akan lebih murah, serta driver daripada kedua platform tersebut juga akan mendapatkan pendapatan tambahan karena adanya biaya pengantaran seperti itu. Untuk yang kelima, adanya pertumbuhan UMKM yang lebih cepat. Hal ini juga karena adanya dukungan juga oleh platform-platform tersebut dengan melakukan iklan-iklan yang ada di televisi, internet, dan bahkan di banner-banner yang ada di papan-papan iklan di jalan raya seperti itu. Untuk yang terakhir, adanya mendukung physical dan social distancing yang sedang dikerahkan oleh pemerintah agar COVID-19 ini segera hilang seperti itu. Karena dengan adanya physical distancing serta social distancing, kemungkinan besar COVID ini tidak akan menular seperti itu. Karena customer itu harus di rumah,
makanan juga sudah datang sendiri, tidak perlu keluar rumah, yang mana ketika keluar rumah, customer itu akan meningkatkan mobilitas di antara masyarakat, sehingga akan lebih riskan untuk menyebarkan COVID-19 itu sendiri. Nah, tadi adalah merupakan pemaparan mengenai berani digital terhadap UMKM, di mana digitalisasi itu merupakan suatu peluang yang mana harus diambil oleh UMKM itu ketika UMKM tersebut ingin usahanya itu semakin besar seperti itu. Apakah rekan-rekan di sini ada yang ingin ditanyakan atau mau sharing? Dipersilahkan. Untuk termin pertama, saya akan memilih 3 penanya seperti itu. Silahkan rekan-rekan ketika ada yang ingin bertanya, langsung unmute gitu ya. Saya Septi Marsilia izin bertanya. Seperti revolusi industri yang terjadi sebelum memasuki era industri 4.0. Bisa diulang, Mbak? Atau mungkin bisa ditulis di kolom chat seperti itu ya, agar tidak ada kesalahpahaman gitu. Baik. Ya, saya tulis di kolom chat aja. Oke. Yang pertama ini ada Mbak Septi ya. Untuk penanya kedua, silahkan. Masuk izin bertanya. Iya, silahkan Mbak. Izin bertanya, seperti apakah keadaan fintech di Indonesia ini? Berkaitan dengan financial technology ya, Mbak? Iya, benar. Oke. Diberikan kepada penanya terakhir kesempatan termin pertama ini, dipersilahkan. Izin bertanya. Iya. Berkaitan dengan platform yang telah dijelaskan, sempat disinggung mengenai strategi bakar uang. Apakah maksud dari strategi itu dan bagaimana dampaknya? Terima kasih. Baik, berkaitan dengan strategi yang dilakukan oleh ketiga platform tersebut ya, Mbak. Untuk semua penanya mungkin bisa dituliskan aja ya, biar bisa buat review kepada rekan-rekan yang lain juga, agar bisa membaca seperti itu. Ini yang pertama ada dari Mbak Septi Marselia, di mana Mbak Septi ini bertanya bahwa berkaitan dengan era industri 4.0, bagaimana tahapan sebelum mencapai era industri 4.0 ini. Untuk dua penanya yang tadi bisa dituliskan di kolom chat ya. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Septi mengenai tahapan ya sebelum mencapai era industri 4.0 seperti itu ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita itu memasuki era industri 4.0 yang mana semuanya itu dirasa akan lebih mudah ketika kita menggunakan teknologi industri yang mengubah semua itu berupa teknologi, adanya komputerisasi serta adanya robot-robot yang memudahkan kegiatan masyarakat ya, khususnya di Indonesia dan masyarakat di dunia pada umumnya. Nah, sebelum mencapai pada revolusi 4.0, tentunya ada revolusi 4.1 juga ya, adanya 4.2 serta adanya 4.3 juga. Nah, revolusi industri itu dimulai pada tahun 1800, di mana pada tahun ini ditemukan suatu mesin uap yang mendorong adanya kapal uap yang mana itu merupakan
dasar dengan adanya produksi kapal-kapal yang ada pada saat ini seperti itu, yaitu pada era industri 4.1 terjadi pada tahun 1800 dengan ditemukannya mesin uap yang menjadi dasar dari kapal-kapal yang melakukan mobilitas logistik yang ada pada saat ini seperti itu. Mesin uap itu juga masih digunakan sampai saat ini, yaitu khususnya pada pabrik-pabrik yang mana masih menggunakan mesin uap, di mana mesin uap ini merupakan mesin yang berteknologi dengan menggunakan dapat beroperasi dengan menggunakan uap seperti itu. Kemudian adanya setelah revolusi 4.1 ada revolusi 4.2 yang di mana 4.2 ini 100 tahun kemudian yang terjadi pada 1900, di mana pada tahun ini adanya penemuan listrik dan assembly line atau penggabungan yang meningkatkan produktivitas barang. Setelah sebelumnya industri hanya menemukan mesin uap, hal itu pada tahun 1900, maka teknologi itu berkembang karena adanya teknologi dengan menggunakan listrik serta dengan adanya rangkaian-rangkaian yang ada di dalamnya, sehingga teknologi uap ini lebih ada permajaan seperti itu dengan lebih adanya kemudahan yang didapatkan oleh orang-orang yang bekerja atau orang-orang yang melakukan aktivitasnya dengan adanya listrik ini. Kemudian ada teknologi 4.3 yang dimana terjadi pada tahun 2000-an seperti itu, di mana tahun 2000-an ini adanya inovasi teknologi informasi yang konvensional, ya. Hal ini berkaitan dengan ekonomi konversional serta adanya personal komputer. Jadi pada tahun 2000-an ini belum adanya laptop seperti itu, laptop atau netbook itu belum ada, masih menggunakan komputer yang besar di mana harus menggunakan CPU, dan itu ketika kita melihat pada saat ini mungkin tidak efektif sama sekali. Namun pada tahun-tahun terjadinya revolusi ini, maka teknologi tersebut sangat memudahkan pekerjaan mereka pada zaman di mana personal komputer itu eksis seperti itu. Dan akhirnya kita masuk ke revolusi industri 4.0, yang mana revolusi industri yang keempat ini kegiatan manufaktur itu lebih terintegrasi melalui teknologi wireless atau nirkabel seperti itu. Dan dengan adanya banyaknya produksi-produksi komputer yang mudah dibawa-bawa atau carrying notebook dan sebagainya, yang mana hal ini akan lebih memudahkan pekerjaan daripada masyarakat atau orang-orang yang menggunakan hasil dari revolusi itu sendiri. Dan hal itu tidak menutup kemungkinan juga akan adanya revolusi industri 4.5 seperti itu. Walaupun 4.0 ini lebih udah tergolong paling remaja, maka tidak juga menutup kemungkinan akan terjadi revolusi industri 5.0 seperti itu, teman-teman. Dari Mbak Septi, apakah ada feedback atau ada kurang jelas dari penjelasan saya? Sudah cukup, Kak. Oke, terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Mbak Afria Risa, yang mana bertanya berkaitan dengan platform yang telah dijelaskan. Berarti ada 3 tadi ya, ada Gojek, Grab, sama Shopee. Seperti itu. Nah, sempat disinggung mengenai strategi bakar uang. Apakah maksud dari strategi itu dan bagaimana dampaknya? Jadi begini, strategi bakar uang yang dilakukan oleh platform-platform yang telah disebutkan tadi itu ada strategi dengan memberikan promo yang besar-besaran atau potongan harga yang besar-besaran kepada customer, yang mana hal itu dapat menarik customer untuk melakukan atau
ikut dalam transaksi yang ada di platform mereka, seperti itu. Jadi strategi bakar uang ini sebenarnya memberikan potongan harga kepada customer dengan akan mendapatkan feedback yang lebih besar yang akan diperoleh oleh platform tersebut. Logikanya seperti ini, ketika kita mendapatkan promo, maka kita akan berbondong-bondong melakukan kegiatan atau transaksi yang ada di platform itu. Walaupun promo itu sedikit lebih besar, maka kita akan lebih memilih yang paling besar, seperti itu. Nah, dengan adanya semakin besarnya transaksi yang ada di platform tersebut, maka kita sebenarnya juga akan memberikan pendapatan kepada platform itu. Maka strategi bakar uang itu sendiri sebenarnya membakar atau memberikan promo dari customer dan akan balik ke perusahaan platform itu sendiri, seperti itu. Nah, bagaimana dampaknya? Ya, dampaknya bagi perusahaan itu, maka pendapatannya dia semakin naik, walaupun ketika kita dengar bakar uang berarti perusahaan itu akan kehilangan uang, maka yang terjadi itu malah sebaliknya, karena mereka akan mendapatkan feedback yang lebih besar daripada customer itu. Seperti itu. Untuk yang pertanyaan Mbak Risa, apakah ada tanggapan dari Mbak Risa atau rekan-rekan yang lain mungkin masih ada yang bingung mengenai strategi yang dilakukan oleh platform itu? Dari saya cukup. Terima kasih. Oke, dari Mbak Risa cukup. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga nih, yaitu pertanyaan dari Mbak Winnie Lalawidi ya. Mbak Winnie bertanya mengenai fintech. Nah, teman-teman pasti nggak asing ya mendengar kata fintech seperti itu. Nah, Mbak Winnie ini bertanya bahwa bagaimana sih keadaan fintech yang ada di Indonesia. Nah, keadaan financial teknologi yang ada di Indonesia ini juga berkembang begitu cepat karena adanya teknologi-teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan. Seperti namanya aja dijelaskan bahwa itu adalah financial technology, berarti teknologi mengenai keuangan. Nah, dengan adanya financial technology ini, maka perusahaan-perusahaan atau bahkan UMKM dan bahkan kita sebagai individu juga secara tidak langsung akan menggunakan teknologi keuangan itu. Misalkan Mbak Lalawini menggunakan internet banking dari BRI, yaitu berupa misalkan mobilnya berupa BRI Mobile atau BRIMO. Nah, BRIMO itu merupakan salah satu produk dari adanya perkembangan financial teknologi yang ada di Indonesia. Jadi kalau ditanya bagaimana sih keadaan fintech di Indonesia, fintech di Indonesia saat ini sedang digencar-gencarkan oleh pemerintah, tentu sejalan dengan program pemerintah untuk mendigitalisasi semua kegiatan di masyarakat agar lebih terintegrasi, lebih mudah dikontrol, dan lebih meningkatkan pendapatan untuk tentunya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran di antara masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Mbak Lala, apakah ada feedback ataupun sanggahan mungkin, atau seperti apa? Dari teman-teman lain juga boleh memberikan saran atau feedback. Dari saya sudah cukup penjelasannya. Terima kasih. Oke. Jadi itu teman-teman di Termin 1 yang telah bertanya, meskipun kita udah berada di ujung acara, tidak terasa ya,
Mungkin di kesempatan yang lain kita bisa bertemu lagi membahas mengenai teknologi-teknologi yang sedang hangat di Indonesia atau perkembangan-perkembangan yang sedang menguak di Indonesia berkaitan dengan ekonomi tentunya, serta keuangan yang lebih khususnya ya, karena seperti yang teman-teman ketahui bahwa saya juga masih melakukan kegiatan perkuliahan di program studi S1 akuntansi, sehingga saya akan lebih fokus atau lebih spesifik membahas mengenai keuangan daripada ekonomi itu secara lebih luas. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya kira udah cukup ya, teman-teman. Penjelasan atau sedikit ilmu yang bisa kita sharing di pertemuan kali ini, maka dengan ucapan alhamdulillah kita tutup acara pada pagi menjelang siang hari ini ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga teman-teman semua diberikan tetap nikmat kesehatan ya, yang paling utama karena saat ini kita sedang berperang menghadapi pandemi seperti itu. Dan saya tak lupa juga memberikan saran kepada rekan-rekan untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya, agar COVID-19 ini juga akan segera berakhir. Seperti itu. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup acara pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya.